Allah, satu kesatuan dengan Allah, atau Apa? Ulangi lagi pertanyaannya. Apa kalimatul apa itu yang kamu baca, Bang? Yang jelas. apakah kalimatullah Allah satu kesatuan Nggak dengan ada Allah? begitu. Kalimatullah Allah nggak ada kalimatullah. Itu aja. Oh ya, ya. Kalimatullah Allah, apakah satu kesatuan dengan Allah atau terpisah? Itu pertanyaan pertama, Bang. Ya, Pertanyaan satu kedua, aja dulu, satu, jangan langsung ya. Silakan Kak Juliet disampaikan. Oke, aku benahin dikit ya, Kak Rudi. Kalimatullah, bukan kalimatul Allah, kalimatullah. Oke, ya. Husni, this is a question from him, Rudi. Okay, he asked, is there any differentiation between kalimatullah and Allah? Or it's... Kok dia turun? La haula wala quwwata illa billah. Lanjut Kak, lanjut. Kalimatullah Waalaikumsalam, and brother. Allah, ya waalaikumsalam, brother, welcome. Kalimatullah and Allah, is there any differentiation between this? Okay, there is Allah and kalimatul. Okay, kalimatullah. It's words or words. Okay, like ayat from Quran, from Allah, like Quran Kareem. It's answers from Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat from Allah. Kalamullah. Okay, and Allah is the God. Okay, Allah is the God. Okay, this is the difference. It's completely different because kalimatullah, okay, is ayatullah. Like Quran Kareem is from Allah. It's what Allah say. Okay, this is kalimatullah. Okay. And Allah, okay, is the God. La ilaha illa huwa. Yeah, this is the difference. Okay, let me answer to him first before it's okay. Kak Rudi, kalimatullah itu kalamullah ya. Kalamullah itu perkataan Allah. Jadi kalam Allah itu adalah perkataannya dari Allah. Seperti itu. Seperti yang tertulis di dalam Al-Quran, itu disebut kalamullah. Oke. Apakah mereka satu kesatuan atau terpisah, maksudku? Satu kesatuan atau terpisah? Kalimatullah dan Allah. Oke, Kan, sekarang gini. kan perkataan Allah. Ya. Nah, kalau perkataan Allah sama perkataan Kak Rudi kalau berkata antara kata sama Kak Rudi satu kesatuan atau terpisah? Satu kesatuan, Pak. Satu kesatuan. Karena itu ada melekat bersama saya. Ada bersama saya. Ya, itu Izin bentar Kak. Gini, Rudi, kalau kamu berkata sesuatu, perkataan itu kamu tidak. Gimana, Bang? Kalau kamu berkata sesuatu, apakah perkataan itu kamu atau tidak? Iya, itu saya. Ya, kalau kamu mengatakan babi itu kamu tidak. Tidak. Nah, katanya iya, sekarang tidak. Jangan beleng-beleng lah, Bang. Jangan. Silakan Kak Juliet disampaikan ke Bang Husni apa yang kutanyakan dan jawaban dia. Nanti Bang Rudi saya jawab juga ya. Tapi kita bahas jawab dulu Kak What's Out. Aku juga rada blunder nih sama pertanyaan dia dan jawabannya nggak diterima gitu kan. Padahal it's simple. Perkataan itu adalah kata. Oke? Nah, iya. Betul. Kamu adalah kamu gitu. Jadi kayak gini loh, ketika kamu berkata, itu jadi kesatuan itu yang kamu maksud itu perkataan sama raga. Jadi gini, raganya dan katanya adalah sama. Sementara kamu aja antara roh sama raga itu terpisah. Sekarang raga sama roh, kalau raga nggak ada roh, jalan nggak? Mbak, itu berbicara tentang saya sebagai manusia. Enggak, sekarang tentu gini, aja terpisah. Sekarang gini, kamu kan... Kalau Allah mana mungkin ada raga? Allah mana mungkin ada raga? Dia hanya ada roh dan kalimat itu sendiri. Iya. Di analogi gitu loh. Pertanyaan kamu itu menganalogikan sesuatu. Jadi gini Kak Rudi, ketika Kak Rudi ada raga nggak ada roh dan raga itu Kak Rudi bisa misalnya gini, roh dan raga itu satu atau pisah? Kita simple aja Kak.
Coba jawab dulu. Roh sama raga itu satu atau pisah? Raga yang dimarahkan yang kita paham itu kan Enggak, ada. jawab aja Kak. Jawab, enggak usah penjabaran. Antara dua kata aja gitu. Kalau kita diskusi terlalu panjang, nanti kita bukan sampai pada level diskusi, Ya. tapi perdebatan. Ya, Roh atau ya. roh dan Kalau raga. secara manusia, Ya, roh dan raga itu satu atau ya, secara kemanusiaan saya, roh terpisah, Pak, terpisah. Karena raga dan roh itu terpisah. Oke. Berarti terpisah ya. Sepakat ya? Ya, Mm-mm. Oke. Pertanyaan tadi antara kata dan yang berkata sama satu orang atau terpisah? Kata dan yang berkata. kata dan iya berpisah. Soalnya yang berkata adalah kata. Ya udah Yang terjawab kata ya. sendiri itu adalah Pertanyaan kedua, Kak. dari perkataan itu. Bagaimana dikatakan berpisah? Iya, enggak, kata dan yang berkata Kalau- itu sama kata yang keluar dan yang berkata itu terpisah tidak? Sekarang yang dipertanyakan itu adalah perkataannya atau siapa yang berkata? Yang berkata adalah Allah. Betul. Allah yang berkata. Nah, kata itulah yang menjadi kalimat. Betul. Pinter Kak Rudi ini ya kan? Oke. Iya, berarti mereka tuh makanya tadi pertanyaanku, apakah mereka satu kesatuan atau dua kayak begitu atau terpisah? Kalau terpisah misalkan Allah sendiri perkataan itu sendiri Oke. sama halnya dengan Oke. sekarang begini, ketika Allah berkata, apakah dia berpikir? Jika dia berpikir, artinya ada sesuatu yang digunakan untuk berpikir tuh beda lagi, gitu. Iya, muter-muter ya Kak, nggak apa-apa. Memang sometimes. Oh, yang jelas ini gini, Rudi. Sorry Mbak. Ketika sebuah- Ukti, sorry. Iya, silahkan Kak. Rudi, kalau engkau itu kan ada suara kentut. Kalau waktu engkau ngentut, itu kamu atau bukan? Suaranya kentut itu. Bang, yang masuk akal Muter dikit, Bang. terus engkau. Yang masuk akal dikit. Tidak memutar. Mengerti maksudku enggak? Pertanyaanku. Coba Saya ditanyakan kepada Bang. mengerti suara kentutnya kamu itu kamu apa bukan? Ya aku, karena itu bagian dari aku. Oh, Bagian berarti dari kamu aku. kentutnya gitu, jadi angin, kentut, gas gitu. Gini Bang Kentut. Jadi begini, Pak. Bang Kentut kalau ngomong gini Bang Kentut. Kalau ngomong agak jelas dikit ya Bang Kentut ya. Jangan mencele-mencele Bang Kentut ya. Enggak, suaraku memang gitu. Soalnya baru habis. Iya, ya. Balik. Bang Rudi, ini saya ya. Bang Rudi dengar gak suara saya ini? Ya, Dengar ya? dengar Bang. Ya, baik. Yang dimaksud dengan kalamullah itu dan Allah itu kalam ya, itu sebut biar saya sederhanakan aja. Sebenarnya kalam ini ada lagi maknanya sendiri. Tapi saya sebutkan sederhananya adalah perkataan Allah. Ya, oke? Perkataan Allah. Di dalam Islam perkataan Allah itu adalah firman. Tapi tidak berubah bentuk dia. Tidak menjadi manusia, tidak menjadi sesuatu yang mungkin bisa terlihat, tapi bisa dituliskan. Perkataan tersebut dituliskan. Nah, itu yang disebut dengan Allah itu dia bersuara kemudian dicatatkan. Itu firman yang dicatatkan dalam Al-Quran. Itulah beda. Jadi apakah Allah itu terpisah dengan firman-Nya? Iya, ketika dia berbicara dia berhenti, kemudian dicatatkan, itu terpisah. Begitu pemahamannya. Yang dalam pemahaman kami yakini perkataan Allah itu adalah yang disampaikan oleh Allah kemudian terpisah dengan dia gitu. Makanya kalau untuk menyederhanakannya terpisah itu Allah itu dengan firman. Dengan kalamnya. Baik. Kalamullah itu dibawa-bawa perkataannya berarti Bang. Bagaimana? Perkataan kalamullah berarti dibawa-bawa gitu Bang. Bukan begitu. Kalau kalam itu abang tahu nggak kalam itu Tadi bagaimana? ujungnya tadi makanya tadi ujungnya tadi dengan saya menyimak tuliskan perkataan itu berarti perkataan dibawa-bawa, perkataan kalamullah berarti perkataan Allah berarti dibawa-bawa. Bukan, saya cuma menjelaskan itu supaya sederhana dimengerti. Saya sebutkan perkataan. Iya tadi makanya. Iya, Saya tapi mendengarkan sebenarnya tadi. kalam itu bukan itu maknanya, kalam. Paham? Saya menyederhanakan supaya dia bisa mengerti maksudnya. Ini terpisah. Kalau
terpisah. Jadi saya menganggapnya seperti ini. Saya berkata-kata, ya, suara yang keluar dari saya itu memang suara saya. Tapi intinya di dalam itu, pernah dicetakkan, dituliskan, kemudian didengar itu bukan saya. Karena perkataan saya itu. Iya, berarti di bawah perkataanmu. Jadi perkataanmu dibawa-bawa gitu dan dituliskan. Berarti sama Nah, aja. kalau Anda Bukan iya, firmannya boleh. berarti. Enggak masalah. Ya, yang dituliskan itu perkataan yang dituliskan ya. Kalau sudah dijadikan tuliskan boleh itu dibawa-bawa, boleh. Ada kalau mau dianggap begitu. Jadi Apakah kalau dibawa-bawa yakin terpisah dong. perkataan kalamulo itu benar-benar perkataannya melalui Jibril dan Oke. tulisan sahabatnya? Ya. Ya yakin dong. Kan kalam. Kalau begitu begini saya jelaskan dulu kalam. Ya. Kalam dalam konteks agama itu, dalam Islam ya. Jadi khususnya agama Islam ini. Rujukannya adalah pada firman atau perkataan Allah yang abadi dan tidak terbuat dari suara atau huruf. Nah ini kalau menjelaskan ini lebih panjang lebar lagi. Makanya saya bilang saya tidak akan sentuh di kalamnya. Saya menyederhanakan itu supaya Anda mengerti. Ini tidak ada suara dan huruf. Anda paham itu? Kan itu berat itu. Kalau menjelaskan itu lebih berat lagi. Pak. Saya menjelaskannya gini. Makanya saya bilang perkataannya saya sebutkan kata Allah, firman Allah. Ya? Bang ya, ibarat saya menyampaikan ke abang ya melalui bahasa, ya kan. Nah, abang menyampaikan lagi ya ke si A, ya kan. Nah, abang menyampaikan lagi ke si B biar dituliskan. Betul. Betul. Berarti apakah benar itu? Nah, apakah benar itu A, B, C-nya itu benar-benar apakah perkataan kalamulo? Kalau itu sendiri, sementara boleh, iya. sistem translate kali yang perkataannya itu. 3 orang, Transmisinya 4 malah, yang Anda sebutkan sahabatnya. itu adalah metode transmisinya itu, pendistribusiannya, transmisinya. Itu kalam itu yang dibawakan. Saya menyampaikan apa yang disampaikan Stephen ke Bang Singa. Tidak dipotong, tidak dilebihkan. Berarti dalam kalamulo itu yang dituliskan, ya berarti kalam kalau yang nggak dituliskan. berarti nggak, iya berarti kalau nggak dituliskan berarti nggak ada kitab suci dong bang. Iya betul, tidak ada kitabnya. Kitab Ya, bicara Al-Quran kitab ya, itu beda lagi kitab dengan Al-Quran. Begini Bang. Al-Quran berarti, ya, Al-Quran bukannya kitab suci bang. Bukan, yang Anda tulis ke kitab suci itu. Begini bukan begitu cara memahaminya. Ya, kitab suci Al-Quran itu kitab Repot kalau firman bayang yang ngomong, dicatatkan. Sebentar. La haula wala quwata. Berarti Anda memang cuma mau ngolok-olok ini. Ya kan? Bukan ngolok-ngolok bang. Nah, Bukan terus bagaimana logika. coba? Saya bikin Kamu maunya logika. bagaimana coba? Saya jelaskan gini. Ya kan? Makanya saya bilang Kau bilang kalamulo. Gini. Bayangan. Ya, prosesnya begini ya. Yang diterima oleh baginda Rasulullah berupa gelombang suara. Ya, kemudian diabadikan dengan sebuah tulisan. Yaitu dulu namanya suhuf, ya. Belum mushaf. Suhuf itu apa? Lembaran yang masih terpisah yang belum dibukukan. Nah, kemudian suhuf itu dikumpulkan menjadi satu mushaf, yaitu Al-Quran. Sama seperti Bang Wicrot berbicara, kemudian aku catat apa yang disampaikannya. Begitu, ya. Nah, kalau si coteng-coteng sendiri kan apa yang dikatakan Yesus enggak entah kapan-kapan itu dicatat. Satu lembar selebar telapak tangan itu bisa menjadi 5.700 sekian ayatnya. Padahal itu selebar telapak tangan. Kalau kitab, ya Nah, memang sekarang firmannya kita itu angkat sendiri tema. dan dituliskan. Sekarang kita angkat tema, ya. Kamu nggak bakal mampu ketika bernarasi menampilkan data, ya. Sekarang kita angkat tema. Kalamulo dulu bang, kalamulo. Udah dijawab karena kitabmu berbeda dengan kitab kami. Sudah kami jawab. Iya, Ya, sekarang berarti aku mau cek tanpa kodam. dituliskan, Sekarang aku mau bertanya. Itu Bibelmu Lah, itu iya apa firman tidak? manusia apa firman Tuhan? Sekarang kamu jawab. Bibelmu itu firman Tuhan apa firman manusia? Al-Quran itu kalau nggak dituliskan berarti kosong, Bang. Astagfirullah. Aku kasih ludah kudus. Betul nggak, Bang? Mau. Bisa coba Bang Stephen masuk dulu coba Bang Stephen Betul nggak, sebentar. Bang? Silakan Ulang Bang bayangan. Stephen.
Stop dulu ya, sebentar ya, biar jelas. Iya, ini ada Pak yang Dokter mau ngasih tahu nih pelajaran Pak Dokter. Bentar ya Kak Juliet, Bang Husni. Ya, ini perlu dikasih pelajaran nih kayaknya nih. Silakan Bang Stephen bercerita. Baik, terima kasih. Bang Bayangan, ini kembali lagi ke Kalamullah. Mungkin saya agak mirroring dikit ke Bible Anda. Karena saya ini belum tahu Bang tentang kekristenan. Bang mau Saya memori pernah juga baca saya. Yohanes 1 ayat 1 di situ Bang tertulis. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, yang dimaksud dengan firman itu siapa, Bang? Firman itu adalah perkataan, ya. Perkataan itu siapa? Yesus Kristus Berarti yang merujuk ke dituliskan. Dengar dulu. Merujuk ke siapa Yesus, ya kan, firmannya itu dan dituliskan melalui muridnya. Tapi nggak disampaikan, Bang. Ya. Ya itu udah kedata udah kamu kasih tahu. Enggak, Data lagi. ini saya buka data. Saya buka data, Bang. Biar pertanyaan, substansi pertanyaannya biar kena gitu loh. Karena butuh edukasi juga buat saya, buat penonton juga di bawah kan. Biar sama-sama tercerahkan, Bang, diskusi itu. Nah, ini, Bang. Yohanes 1:1 TB. Pada mulanya adalah firman, berarti Yesus ya kata Abang firman ini. Nah, ini Bang, di sini ada tanda koma, Bang. Koma ya. Koma, tetapi kebanyakan Kristen botol ini koma ini gak dibaca. Sedangkan saya buka Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, koma mengandung arti keadaan tidak sadar sama sekali, tidak mampu memberikan reaksi terhadap suatu rangsangan karena keracunan atau sakit parah. Nah, pada mulanya adalah firman. Kata Abang kan Yesus ini firman ini. Koma pada apa, Bang? mulanya Tanda adalah koma. firman, berarti Yesus Enggak, itu ini kau bilang tanda koma, sakit tidak parah. sadar, Bang. Kau yang benar aja bahasamu, Bang. Emang ada situ bahasa koma, Bang? Sekarang Koma aku jangan mau kau bilang bertanya. koma, berarti Tunggu, Kak Juliet, itu Oh, berarti. setelah kalimat firman itu titik apa koma, Kak? Koma. Ya, koma. Koma, Tuh, koma, dengerin. bahasa gitu. Itu koma itu. Enggak ada tambahan. Tidak sama itu. Aduh, pantas kalian botol semua. Kalau mulai aja nggak Nah, takut. Gini udah kacau nih. pada mulanya adalah firman. Kata Bang Bayangan firman ini Titik Yesus. koma. masa koma dibilang koma sakit. Aduh, itu bahasanya apa, Bang? Lalu Ada koma bahasa beda, komanya kata enggak? koma, titik koma Hah? beda. Itu koma itu kata Nggak usah tambahan bahas itu. sama Tahu itu. koma itu Oke, ya. baik. Menurut Kalau mau Kamus memori Besar bukan gitu Bahasa caranya, Bang. Ini bayangan ya, sorry, Bang. Gini, bayangan. Makanya kamu kalau diskusi itu jangan aneh-aneh. Makanya kami juga bisa aneh-aneh, lebih aneh-aneh lagi Kau daripada yang kamu. aneh, masa koma dibilang koma dan penyakit. Kau duduk dulu. Makanya kamu penjelaskan saja tentang kalam mula kamu bingung. Saya paham, host. Ya, sekarang gini, Bang Ferdi kan bro sama aku nih. Mau nggak diskusi dengan baik dengan Bro Husni itu? Nah, gitu. Iya, ini Bang Stephen ini algojoku. Kalau ada yang macam-macam keluar data nih. Kalau nggak dikeluarin gitu. Stok itu stok. Ya, gimana Ada Bang? bagus-bagus aja gitu. Iya, Bang Ferdi gimana? Mau diskusi dengan baik dan benar mengedukasi kita atau mau membahas Oke, koma? mantap. Itu harus itu. Ini Oke. watch out ini aku kembali ke watch out nih. Iya, Tuhan Ya, Oten Bang kok Ferdi, lemah, gimana? masih kita lanjutkan ya, kita Oke, lanjutkan. mantap. Ya, Silakan Bro Husni, with Bro Ferdi, come on. Ini. Ya, silakan translate ini ya di bagian tarjimnya, siap-siap ya, silakan. Oke, ini sesuai dengan Siap, Bang tema. Mas Juliet. Sesuai dengan tema Tuhan Oten kok lemah. Oke. Nah, Udah dapat data ini. Mantap. Ini saya mau pertandingkan ya. Saya pertandingkan Tuhan Oten dengan Tuhan Olo ya. Oke. Saya mau bertanding mereka dua ini mana yang menang ini. Ya, boleh. Ya, Lanjut. jadi kalau Tuhan Kristen itu kan diberikan kuasa terus mujizatnya. Nah, sekarang Tuhan orang Islam menurut Muhammad ayat 7, sini Allah minta tolong satu. Kedua, Allah meminjam. Nah, ini tolong diterangkan kedua ayat ini ya. Baca, Ya. jangan Baca judul. aja.
Baca atau tampilkan Pak, biar kita tidak blunder ya. Silakan ditampilkan ayatnya. Tidak zina ya, tidak fitnah ya. Iya, tampilkan dalilnya biar nanti kita kupas ya. Baca aja dulu. Baca. Ini artinya ayat ini saya bukan bilang salah. Saya tidak Iya, bilang. Anda baca, jangan bernarasi liar. Silakan dibaca biar semua tahu di bawah ya. Jadi kita ini adu kekuatan ya, adu kekuatan. Ya. Boleh. Lanjut. Ya. Oke, kita adu kekuatan. Jadi gimana menurut Bang Hos atau Without atau Iya, silakan aja. Iya, jangan baca menurut aja, Fer. Bapak. Baca. Jadi lama banget kamu dirimu. Oke. Kak Ferdi, pertanyaannya langsung. Oke. Tunggu dulu, sabar dulu. Ini saya mau baca dulu ya. Zafira, thank you. Ya, saya mau baca dulu Muhammad ayat 7. Wahai orang yang beriman, jika kamu menolong Allah, niscaya Dia akan menolong dan meneguhkan kedudukanmu. Nah, berarti sini banyak kelemahan agama ini kan? Nah, ini baru dikata lemah ini. Ini dikata lemah pasti. Ya, Jadi, kita kupas. Coba ditanyakan ke Bang Husni, Kak Juliet. Ya, Oke, Muhammad. silakan. Quran surah Muhammad ayat 7. Silakan. Husni, Ya. could you please recite Quran surah Muhammad ayat 7. Surat Muhammad, Ayat 7. Ayat 7? Ya. ayat 7, okay. Surat Muhammad ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. والذين كفروا فتعسا لهم وأضلوا أعمالهم. Okay, this is the meaning of this ayah. Okay, the people who is kafir, and Allah gonna make them path is lost in. Okay, and what they did against Muslim is lost too. And in ayah 6 is related to يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. And this is the meaning here of this ayah. The people, all of people who have a faith and iman about me, inshallah, Allah gonna make all of you victory, and He gonna make your foot staple in jihad, inshallah, against all kafir. Yeah. Okay, thank you. Yeah, Juliet. So the question is, by the meaning, there is a words. If you help Yeah, of course. the religion, sebentar Kak. Kak ya, Ferdi, jadi perkataan beliau ini benar-benar lemah katanya tadi saya artikan itu. Diam. Enggak. Wait, sebentar. Ya kan? Diam. sebentar. Wait. Kak Ferdi gini loh. Dikit. Diam. Kenapa nafsu banget sih? Mau diskusi, mau debat di sini Kak. Nafsu banget dari tadi kayak mau ngata-ngatain. Ntar kalau dikatain balik jangan turun ya. Nggak usah pakai juga lapor-lapor. Iya, saya dengar tadi itu. Tapi kalau salah ya silakan dibenarkan gitu loh. Nah, makanya sekarang dipertegas. Yang Kakak bilang tadi, Lanjut. jika kamu menolong Allah. Tapi tafsirnya di sini, jika kamu menolong agama Allah. Kakak nanyanya yang mana? Ya sebenarnya kalau agama Allah ini tidak perlu ditolong karena ada Allah di situ. Itu ada kalimat jika ya, tidak disuruh loh, tapi jika ya. Contohnya begini Ferdi, Jangan memotong ayat Kakak. Kalau dalam Iya. jangan memotong ayat. Baca lengkap Kak. Baca lengkap sekarang Quran ayat Muhammad ayat 7 ini Kakak baca tafsirannya secara lengkap. Jangan potong Iya. ayatnya. Ya, Silakan. contohnya ini example ya Ferdi. Jika kamu memperkaos ibumu, maka kamu akan masuk neraka. Itu kan nggak mungkin terjadi, gitu ya? Itu example dari aku ya. Ya, yes, lanjut. Udah jelas ya? Atau kamu mau memperkaos ibumu, silakan, nggak apa-apa, silakan. Tidak, ini ayat ini kenapa agama Allah harus ditolong sedangkan Allahnya ada gitu loh. Itu tidak ada kalimat harus, itu jika. Di mana disebutkan harus? Itu jika. Kamu Wahai tahu jika nggak?
Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong, Ah, jika itu tahu nggak artinya apa jika? niscaya dia akan menolongmu. Gini, Ah, gini. memang 1 Korintus ini orang. Sorry. Iya. Sorry Kak, Bang Singa ya. Ini saya masih kurang jelas ini, tolong terangkan dulu lah. Pertanyaannya sama yang dia baca. Oke, saya itu jelaskan. dipotong ayatnya, dengar ya. Wahai orang-orang yang beriman, koma. Nah, gini, Ya, kalau di yuk. dalam Islam kita baca Kak, kalau ada koma itu, ya, gitu ya. Wahai orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya dan mengamalkan tuntunannya. Jika kamu menolong agama Allah dengan berjihad memperjuangkan kebenaran di jalan Allah, niscaya Dia akan menolongmu. Ini bagi orang-orang yang beriman, bukan orang-orang kafir. Nah, sekarang pertanyaan kakak apa? Udah jelas dia Ya, bohong dia itu. minta tolong katanya. Iya, ini yang saya Saya- tanyakan, kenapa Oke, agama saya jawab, Allah saya jawab. ditolong, Bang Fred, sementara tenang. Allahnya ada gitu loh. Ah, mantap. Bagus. Ya. Luar biasa. Ketika kamu melakukan penyebaran, membantu ajaran agama kamu untuk disebarkan ke orang lain itu, apakah itu tidak membantu atau bagaimana itu? Bagaimana memahami itu? Ini agama ini kan langsung Itu dari kamu dapat pahala Allah. apa tidak? Sebenarnya Apa Tuhanmu lemah apa enggak? Nah, itu makanya ini saya mau tandingkan Makanya itu jawabannya. Jadi jika saya melakukan kebaikan untuk menyebarkan itu, menolong ya, membantu, membantah subat-subat, apa yang kamu tujukan itu ke kami saya bantah itu bagian benefitnya ke saya. Yang saya dapat adalah pahala. Allah memberikan reward ke saya. Seperti yang kamu lakukan dalam kekristenan, ketika kamu melakukan hal-hal yang baik seperti diperintahkan agamamu, bukan Tuhan membutuh bantuanmu, tapi yang kamu lakukan itu untuk kebaikanmu sendiri. Karena Tuhan kamu bantu, bukan berarti dia butuh bantuan. Kamu bantu agamamu. Kurang paham? Ah, ini saya bisa terima. Nah, Tapi sedikit saya terimanya, bukan banyak. boleh, nggak masalah sedikit. Iya. Mana sedikitnya? Oke. Ya, sekarang giliran kami dari Islam ya, yang bertanya, yang mengatakan Tuhan kamu lemah ya. Ya, silakan. Oke, siap. Yesus dikatakan lemah, memang ada tertulis dalam Bible. Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian Yesus ditampar, ditempeleng, di smackdown tentara Romawi. Akhirnya Tuhan kamu meninggal dunia. Nah, kemudian rejeki makhluknya diambil sama Yesus, ikan goreng. Padahal itu sudah diperuntukkan untuk makhluk, tetapi dia yang memakan. Silakan ditarjim Kak Juliet ke Bang Husni. Kau diam dulu karena ludah kudus nanti. Silakan Kak. Yang mau ditanya tadi jawab pertanyaannya dia atau yang dari Kasih? Bingung Ya, ini. yang dari aku tarjim dulu ke beliau. Setelah itu boleh kok bertanya Bang Husni Yang ke bertanya Ferdi. yang Diam dulu bertanya Kak ini Ferdi, jangan kejang-kejang lah. Silakan Kak Juliet. Sebentar, Kak Ferdi udah ya dijawab ya, maka watch out ya. Masih butuh jawaban. Terima dari- katanya tapi sedikit. Nggak apa-apa, Ya, nggak apa-apa. tadi sedikit tadi. Silakan Mbak tolong dilengkapi gitu. Oke, sekarang yang masih mengganggu apa? Kan udah itu. jelas itu. Kurang jelas ini without tadi itu apa? Saya kurang jelas itu masalah agama Allah harus ditolong seperti apa gitu loh. Begini Bang Ferdi, sekali lagi saya sampaikan, tidak ada perkataan itu harus ditolong. Pertama itu, ya. Pertama harus kamu ingat tidak ada di situ juga harus ditolong. Iya, maknanya kan ke situ. Tidak ada maknanya jika untuk kamu itu. Kalau kamu itu jika kalau kamu mau menolong, ya membantu. Ini saya balikin ke agamamu aja. Kalau kamu mau menyebarkan apa yang Tuhan Yesus suruh ke kamu, apa yang kamu dapat? Apakah itu Tuhan Yesus membutuh bantuan? Kan nggak begitu memahaminya. Gini tunggu dulu. Ya, Bang Denny bagaimana? Gini maksud dia tuh begini, dia tuh bertanya, kalau kita bahasanya kita ganti aja. Kenapa kok agama Allah ditolong gitu loh maksudnya? Kok agama kok ditolong gitu loh maksudnya gimana? Kok kayaknya kok Itu saya udah paham. izin bentar saudaraku ya. Kalau kenapa agama Allah ditolong gitu. Itu pertanyaan
gabrul kalau menurut saya, karena di ayat itu jika kamu menolong jika kamu menolong gitu ya. Di situ tidak ada memaksa, "Woi, kamu harus menolong agama Allah." Nah, itu baru salah. Ya. Oke. Jadi Pak Denny, saya tegaskan dari pertama tadi, jika itu kalau fleksibel ini, kalau kamu ya Fred, kalau kamu melakukan hal-hal yang baik itu sama dengan menolong itu, kamu bayangkan begitu. Ya. Itu yang Hal sistem yang- Indomie itu ngapain itu maksudnya itu? Indomisasi gitu ya. Jualan agama pakai toa di Nah, itu juga pasar-pasar. kamu kurang mampu Tuhanmu. Iya. Kan enggak gitu. Oke, Kamu jadi jalukan jadi paham? hasil pertandingan, jadi setelah saya lihat hasil pertandingan ini masih 50-50 ini. Oke, enggak apa-apa. enggak 50-50 masalah. Mamu. Sekarang jawab pertanyaan saya. Saya ingin bertanya sama Kita balik kamu. sekarang. Kita balik Izin. bertanya sekarang. Ayo. Izin aku yang bertanya ya. Kenapa Yesus maling keledai? Yang pertama pertanyaan saya. Kenapa Yesus mati? Mampus. Yang ketiga, kenapa Yesus minta-minta ikan goreng? Jawab. Ya, manusianya pastilah minta lah. Jawabannya manusianya. Silakan ditarjem Kak Juliet. Ya. Oke, pertanyaan kedua lagi. Ini masih ada pertanyaan kedua. Cuma 2 aja saya bertanya, tapi ringan-ringan aja. sebentar. Boleh Hey, saya Freddy, Ya. wait, Husni, hello. please you translate the tafsir of this ayat. In Indonesian Why we are and in no. The tafsir, okay, not the translate, but the tafsir of this ayah, okay. Why we need to we need to help our religion, Allah religion. Actually, in the well, okay. yeah, okay. Please just explain the translate, okay? Because this guy, Well, it okay. seems like they don't need to help the religion of him. Yeah, so the religion is it expand naturally, you know. Like, yeah, it's grow naturally Well- without they need to help the religion to grow. Yeah. Okay. Well, first of all, I need to tell you something. Just put the religion beside, okay? I need to give you an answer, okay? I need you to understand something. Allah subhanahu wa ta'ala, when He created the person, okay, He created him, and He created with him Jahannam and Jannah, paradise and the hell, okay? And why did He create Jahannam, and why did he create paradise? To see the people who is loyal for him. Like for example, you get in the restaurant, you need to get some food. You're not gonna get food without paying. Okay? The same thing here. If you don't show Allah that you are loyal for him, okay, He's not gonna stand with you because you are not even loyal to him. Okay? You are not loyal to him by praying. You are not loyal to him by reciting Quran. You are not loyal to him by fasting in Ramadan. Okay? You are not loyal to him with anything that he hired you as a person to follow his religion. Okay? When he created Islam, he didn't create Islam to torturing us. Okay? Because the meaning of Islam is peace. Okay? But while you following Islam, all right? While you following Islam, you show Allah subhanahu wa ta'ala that you are loyal to him. And when Allah see you that you are loyal to him, okay, forget about Jannah. He gonna give you whatever you want in this dunya. Because you Freddy, Ferdi, you think this dunya is everything. This dunya, Allah will give you whatever you want if you follow what He's telling you. So, Surah Muhammad, okay, Ayah 7, it says, Ya ayyuhal ladina amanu, okay, the people who have a faith about me, okay, listen to me very carefully. The people who have faith about me, iman about me, in tansurullah, if you keep victory Allah and keep showing people that Allah is the great, okay, yansurakum wa yuthabbit aqdamakum. He gonna make all of you victory, and he gonna make all of you staple in his path and his jihad. Okay? Yeah. You can translate for him, and I need to answer someone in the comments. You can translate for him. Sorry, Juliet. Oke. Ya Allah, kok gue deg-degan ya? Deg-degan.
Oke. I understand. Tapi ini Oh, apa you ini understand. hostnya nggak bisa bahasa Udah ngerti, Inggris. Kak? Nggak, udah ngerti. Jadi analogi simpelnya itu gini loh, Kakak tadi kalau kata Husni gimana Kakak makan di Dia bisa restoran sih, orang Ferdi itu bisa bahasa Inggris. ya orang bisa Kakak makan di restoran terus nggak bayar apa Kakak dikasih makan? Kan nggak gitu. Jadi ini tuh tentang kesetiaan kita kepada agama Allah, kepada agama Islam. Dan ini hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang beriman, yang mempercayai Dia. Karena di dalam Islam kami mengenal apa itu surga dan neraka. Gitu, oke. Kalau Kak Ferdi udah paham, maybe the next question you can ask in English to Husni. I will Oke, translate it mantap. to Oke, Indonesia. saya beralih ke pertanyaan kedua ya. 2 pertanyaan aja saya. Nggak, ini Itu cukup nggak? Udah Terima kasih terjawab ya, Udah, Bang cukup Ferdi ya. ya? Ya, oke, paham. Tunggu, Oke, pertanyaan saya tadi nggak Anda jawab. Kenapa Yesus maling? Kenapa? Enak aja lu aja yang nanya terus. Kami nggak boleh nanya. Baru 1 kali aku tanya. Nggak ada. Sekarang aku satu aja bertanya sekarang. Kenapa Yesus bisa maling? Jawab satu pertanyaan itu. Nah, itu salah terjemahan lagi itu. Salah terjemahan. Oh, ya, sekarang aku ganti aja. Kenapa Yesus minta-minta mengemis? Minta-minta apa dia? Ikan goreng. Ikan goreng ya, maklum lah. Namanya dia kan punya kawan banyak di Jakarta dulu. Oh, itu jawabannya. Berarti Anda nggak bisa diskusi. Jelas lah. Nggak usah diladenin menghabiskan ini energi ketika kita bertanya jawabannya gabrul. Pertanyaan. Nggak mau. Makanya Ya. bertanya itu yang enak. Sekarang lah. kamu tunjukkan data apakah itu sifat Harus apakah itu sifat Tuhan minta-minta? itu kan tidak mengedukasi. Nggak ada yang kata siapa nggak mengedukasi. Salah menuhankan itu neraka, bro. Iya, kalau Yesus minta ikan goreng ya Lu tahu nggak ya? Yang namanya Tuhan itu tempat bergantung, bukan Tuhan yang kita gantung. Yang namanya Tuhan itu tempat kita meminta sesuatu kepadanya, bukan Tuhan yang meminta kepada kita. Itu namanya Tuhan-Tuhanan. itu nubuat. Nggak ada. Kalau kamu nggak mau jawab dengan dalil, saya tendang dari Ada koma. ayat Alkitab saya mengatakan kok bilang nggak ada, gimana sih? Ya, tolong kamu jawab. Kenapa Tuhanmu ngemis? Jawab. Saya ini kan saya sudah bilang 2 pertanyaan. Enggak. Ibu saya Kenapa? Satu lagi. Kau nggak bisa diskusi. Masa kamu ini bukan komal interogasi. Ini untuk diskusi. Sekarang kau jawab. Kenapa Tuhanmu selemah itu bisa minta-minta dia kayak pengemis? Makanya saya mau tanding mereka 2 ini. Mana yang paling lemah itu? Nah, ini Iya. kedua. Yang mati siapa Tuhannya? Yang lapar siapa Tuhannya? Diam dulu, saya mau bertanya. Saya nggak mau diskusi ketika kamu tidak bisa menampilkan data, menjawab dengan data dan dalil ya. Loh, tadi kan saya sudah kasih. Ya mana dalilnya? Kenapa Tuhanmu bisa selemah itu? Saya bertanya Kau kedua jawab. dulu. Nggak mau. Loh, ini suka merajuk. Apa? Lu bertanya sudah sering dari tadi. Ketika saya bertanya satu biji nggak bisa menjawab. Kenapa sih? Ini dengan Pak Husni ada perantara cewek cantik, makanya saya bertanya dulu. Enggak. Jawab dulu pertanyaan host selaku punya rumah di sini. Ya, host itulah bilanglah yang punya rumah supaya saya bisa jawab. Ya, saya bertanya, kenapa Yesusmu itu ngemis? Yesus kemis. Ya, ayatnya mana? Harus Ketika datang. Yesus minta ikan goreng itu apa itu? Ngemis apa gimana itu? Apa dia minta Bang ikan Siga. goreng terus pakai sambal tidak? Ikan goreng. Cuma ikan Ya. goreng. Berarti ayatnya yang salah. Izin Bang Singa, narasi Bang Iya. Singa barusan benar. Yesus juga minta kekuatan kalau saya baca Bible. Izin pakai data ya Bang Ferdi ya. Iya, silakan tampilkan. Maaf dulu ya Tampilkan Bang datanya, Husni. tampilkan datanya. Tampilkan data ini perlu cambuk ini. So, moment, Brother Husni, we asking about why Jesus is begging. Jangan kita ini santai aja kita ini. Mohon izin layar. No, penuh the aja, Bang Christians, Singa. come from Bang Singa, is asking about why Jesus should begging. Ferdi Begging? kecilin. Biar saya Yeah. It's going to ask to Freddy, so Freddy will answer that. We wait for this answer. Okay, let's see what's his answer. His Nah stupid answer. ini gimana Bang Ferdi itu? Yesus minta kekuatan loh itu. Di mana datanya mana? Itu Filipi 4 nomor 13 TB.
Segala Filipi perkara 4, dapat Filipi 4 ayat kusanggung di berapa? dalam dia. Itu lihat. Iya, harus baca semua ini, nggak bisa Ya diartikan coba satu baca. ayat, nanti jadi lain pengertiannya. Dulu. Kok bisa minta kekuatan? Kenapa harus pakai antiseptik Yesus? Oh, benar. Yesus ini pada posisi manusia. Ya namanya dia di bumi jelas lah. Sedangkan tadi dia bilang minta ikan goreng katanya. Apa? Iya, ini minta kekuatan buat apa gitu loh? Jawab dulu. Ya pastilah, namanya dia kan situ kan dia kan dua natur, manusia dan ketuhanannya. Ya kalau sebagai manusia ya wajar aja. Sedangkan dia dekat ditangkap, itu dia berdoa. Oh, dia manusia Tuhanmu. Enggak, memang posisinya manusia dan ketuhanan dua natur. Oh, Tuhannya manusia Kak Jul. Ini gimana ini? Tuhannya He manusia says kok. he says it's normal because he's a human. He is humankind. He is a prophet. He's a prophet. Why he need to beg? Are you dumb? He is a No, prophet. but he believe that's your bad. They accept that Jesus is begging because it's normal as a human. Nanti. Yeah, okay, he's a human. He's a human. Hey, Ferdi. Sebentar. Hey, diam. Wait, sebentar, okay? First of all, he's a prophet from Allah subhanahu wa ta'ala. How is Muhammad a prophet? But Muhammad is the messenger for Islam. Okay? And Allah subhanahu wa ta'ala, he fall the wahi for Jesus. I'm not call him Jesus. I'm going to call him Isa ibn Maryam, okay? He fall the wahi for Isa to the Christianity, okay? Because Christianity is Sharia for Islam. It's not religion. Okay, it's not religion. So how someone, Allah give him a wahi, can beg Allah for something? I mean, the human can beg Allah. It's okay. It's normal thing. But Isa ibn Maryam, okay? This is ayah. I will give him this ayah, okay? يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. Okay, so that's mean in this ayah there is no begging to Allah. There is no begging to Allah. All right. So keep quiet and ask a question that actually it's for mature people. Don't ask a question for children, please. How can Isa ibn Maryam begging? I mean, if he need to beg, he need to beg Allah, but he need to beg another people. It's impossible. Okay, this is in your opinion. Right now you're insulting Isa ibn Maryam, and I'm not gonna let you to do that because he's a prophet, and we respect him in Islam too. Okay, we respect him in Islam, and he gonna kill Masih ad-Dajjal too. He gonna help the Muslims. All right. So when you reach your limits with Isa ibn Maryam, I'm gonna insult you right now. Not only Prophet Muhammad, okay? Because Isa ibn Maryam is our prophet too. He's a prophet in Islam. Okay? You taking Isa as a God and you don't respect him. But Isa is a prophet in our religion and we respect him. I don't know how you are old. You are so child and you have a very young mind. How you can say, okay, how you can say that Isa ibn Maryam can beg to anyone else different from Allah subhanahu wa ta'ala? How? Just tell me. Oke, enough. Jawab Freddy. Oke. Kan kamu ngertiin maksudnya tuh. Coba mana jawab. nih? Mana translate-nya nih? Lah, katanya kamu bisa. Kalau enggak saya kasih tahu. Yang bilang siapa? Lah, kamu tadi bisa? Kamu bilang. Kalau Iya. enggak saya kasih tahu. Ya, silakan. Coba disuruh translate dulu nih sama penerjemah ya. Silakan Kak. Siapa yang Juliet atau saya nih? Juliet boleh juga. Enggak apa-apa. Aja. Sama aja. Jangan berbeda dengan perkataan tadi lagi lah. Nggak ada Ya, enggak Kak, dong. yang berbeda dong. Ya, Kakak. lanjut silakan. Yuk. Berarti Oke. ayat itu nggak Oke. berguna. Ya, silakan gitu di ya. translate. Kalau Bang. kata Husni tadi. Sebentar Ya, Pak Bang Juli. Dewa, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ayat Markus itu nggak berguna berarti ya? Bisa bahasa baru, nggak berguna itu ayat ya? Emang Markus nggak ada yang 16. berguna satupun itu Bang Dewa, nggak ada baik. guna itu. Silakan Baik, Bang lanjut. Kak Juliet. Oke, thank you. Kata Husni, Nabi Isa ibnu Maryam ya, yang kalian tiba-tiba jadikan dia Tuhan, itu adalah Nabi, adalah Prophet, adalah Rasul kami. Kami sangat menghormatinya. Jadi Husni ini hafiz Quran Kak. Dia tidak terima ketika Pada kakak pokoknya.
Ya, nah jadi kalau memang ingin meminta, Nabi Isa itu dia akan meminta kepada Allah, dia tidak akan meminta kepada manusia. Karena dia adalah messenger of God. Dan kepada Nabi Isa lah diturunkannya Injil. Injil ini kitab Nabi Isa, seperti itu. And you talk about Christianity as a Sharia. Maybe you can explain it once more. Yeah, Christianity, okay, Christianity, Jewish, okay. Listen, Bible, Torah, Zabur is Sharia for Islam. Sharia for Islam. By the way, Jesus and Musa, alayhi salam, and Ibrahim, they was a Muslims. They was a Muslims, okay. But them Sharia was Isa was Christianity, his Sharia, okay. And Ibrahim alayhi salam was his Sharia Zabur, and Musa alayhi salam was his Sharia is Yahudiya, okay. But they was a Muslims. So Christianity, Jewish Zabur is separated from Islam, but actually it's belong to Islam. So anyone say these religions is religion, he's completely wrong. He don't understand anything. Okay? Because the prophets that Allah sent to them the wahi about this Sharia, they are Muslims. If the Islam is not correct, why they following Islam then? Just answer me this question. Why they following Islam? I'm from Zimbabwe, sister. It's not your business. Okay? Kak Wacau, tolong Kak ditranslate sebentar. Ya, dalam pandangannya Islam, menurut Husni itu semua yang diturunkan pada nabi-nabi sebelumnya itu adalah syariat yang diyakini adalah syariat dalam Islam juga, komplitnya pada Islam sekarang ini. Begitu. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa Nabi Isa itu begging atau minta-minta, itu kemudian itu keliru. Anda secara tidak langsung Anda sudah merendahkan itu. Merendahkan Tuhan Anda, juga merendahkan Nabi kami itu. Menganggapnya begitu. Jadi kalau dia mungkin meminta, dia akan langsung minta kepada Allah. Dia tidak akan minta kepada manusia. Dan itu karena merendahkan. Makanya kemudian bagaimanapun saya akan mencerca Anda, itu kalimatnya dia. Sampai pun karena itu akan merendahkan Nabi saya dan juga Tuhan Anda. Jadi jawaban itu jangan Anda bawa pertanyaan yang kanak-kanakan. Pakai yang bawalah pertanyaan intelek sedikit. Gitu. Oke, mantap. Bisa tanya kedua kah? Lanjut, pertanyaannya dibilang tadi ya, pertanyaan bagus-bagus lah. Ya, ini kan pertanyaan yang ini bukan pertanyaan bagus, ini kan pertanyaan yang luar biasa. Karena kita bertanya tentang isi Quran gitu loh. Atau hadis. Gini Kak Freddy, kami kan menjawab pertanyaan kakak berdasarkan yang kakak tanyakan itu kan dari dalam Iya, oke. Nah jadi Husni menjawab sesuai dengan yang kakak tanyakan. Ketika ada pertanyaan dari Kak Singa, kenapa Yesus minta ikan goreng gitu kan? Apakah kalian punya makanan di sini? Lalu mereka itu ya pertanyaan tidak bermanfaat itu. Nah, tidak, tapi ini kan ada Kak di dalam Lukas. Nah, jadi ini yang dipertanyakan sama Kak Singa, lalu kakak tadi malah menginsulting ya karena dia ini, karena dia itu. Kak, iya, artinya kan saya bilang kan posisi Yesus manusia. Posisi Yesus manusia pastilah hal-hal Pakai dalil dong, pakai dalil. Jangan sampai saya turunkan Anda. Anda dari tadi tidak ada dalil ketika menjawab. Sudah memperlihatkan nubuat yang ada di dalam Bible 1 Korintus 4 ya nomor 10. Kamu itu memang bodoh oleh karena Kristus. Ya. Anda sebenarnya nggak mampu diskusi. Yohanes jawabnya gabrul. Dia jadi manusia, terus kau bilang makan ikan goreng. Saya bilang jelas lah dia manusia. Terus apa? Tidak ada dalil. Yohanes ya, ketika Tuhanmu jadi manusia, siapa yang jadi Tuhan? Siapa yang disembah Maria ketika Yesus jadi manusia? Siapa? Siapa? Ini dialog tidak beraturan namanya. Berdialog itu harus step by step, jangan dari satu. Lu yang nggak ada aturan ketika orang bertanya nggak dijawab. Nggak bisa ini kalau justru host nggak bisa. Mana dalilnya ketika kamu menjawab dari tadi nggak ada dalil, nggak ada dalil. Sama dengan Tuhanmu nggak ada dalil, mukanya aja nggak berdalil. Udah kudus juga kau. Saya bertanya kedua dulu, boleh? Kau bertanya mulu pertanyaanmu. Dari tadi dalil dikeluarin sama kami. Kau mana dalil kau 1 biji saja.
masalah ikan goreng Yohanes 1 ayat 14 ya. Firman apa? itu menjadi manusia. Jadi kalau manusia, kalau dia Masa makan iya ikan itu goreng, jawabannya masalah ikan goreng? dia berak wajar, dia Biar depresi Dewa yang ngadepin wajar. coba Bang Singa izin. Kalau kan Biar tidak Dewa. boleh. Ya, silakan Bang Dewa. Tadi kan Ya, silakan. Bapak Saya ada mengatakan tamu, silakan dulu, kalau silakan. misalkan Yesus itu meminta ikan goreng itu kemanusiaannya. Nah, sementara di Bilangan 31 nomor 40, Tuhan meminta jatah perempuan 32 orang. Ini Tuhan minta juga ini. Silakan, Pak. Dalam Bilangan 31 nomor 40, beliau Pak Stephen, tolong ditampilkan, Bang Stephen. Bang Stephen, Iya, bisa iya. ditampilkan? Tuhan Bilangan minta jatah, 31 silakan. nomor 40. Tuhan minta, malah kabur. Enggak ada. Oh, iya. Udah kabur dia, udah kabur. Brother Husni, Yeah. can I advise you something that say you don't need to repair all those section comment section that guys is only. No, it's actually. Wallah, brother, it's not about that. But listen, okay? They think the problem is. I'm sorry to say that. Okay, the problem is they think the Muslim people. Okay, they think the Muslim people. They don't care about Musa. They don't care about Isa. They don't care about Ibrahim alayhi salam. They don't care about Ali. They only care about Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and this is completely wrong. Even Muhammad sallallahu alaihi wasallam, okay, he hired us to protect all Sahaba and the prophets from insulting. So when he say that Isa alayhi salam was begging to anyone else different from Allah, okay, this is insulting from him. And our job as a Muslim, we must attack these people because they giving bad type in Islam. And they giving bad type about our prophet. Okay? Yeah, that's it. Let me translate it, guys. Jadi ya orang-orang Kristen dia tidak paham bahwa kita itu, dia pikirnya mungkin kita tidak peduli dengan Musa, nabi-nabi sebelumnya, Isa, Nabi Daud dan sebagainya, nabi sebelumnya kita tidak peduli. Termasuk kepada Isa. Ketika mereka mengatakan bahwa Isa itu minta-minta, begging, mereka yakini itu adalah Tuhan yang kita yakini itu adalah kita punya nabi kita, rasul yang kita imani, melakukan permintaan-mintaan itu sama dengan dia merendahkan Tuhan dia, sekaligus menghina nabi kita. Makanya kemudian kita diminta untuk menghalau pandangan-pandangan seperti ini yang datang dari mana saja, termasuk pada kekristenan. Begitu. Ya, betul. Ya, oke. Assalamualaikum. And then, Waalaikumsalam, Jafar. well, thank you. My brother Husni. Very interesting. Just wanted to inform you that in Indonesian debating room, just like this come out, many Christians propose some question, and I don't know how you as a foreigner, I mean out of Indonesian people here, how to answer that Christian ask about that Allah is the God of the Christianity. The name of Allah, they confess that Allah they spell Allah, not Allah, and they confess that Allah is the name of their God, and they don't believe we always to give them answer that Allah is our name, our God names. That Allah is a proper name, not generic name. So how do you answer about this question? Thank you, Husni. Okay, hold a moment, Husni. Just for information that we, in the Bible, in Indonesian Bible, they got name of Allah. One of the three of the God, they consider this Allah is a name of their God as well. Father. So I don't know what's going to do with this ones, but you have to explain that this Allah, this fully this one's name of or the name of the God in Islam. Yeah, you have to answer that. Okay, so Allah subhanahu wa ta'ala, he said in Surah Al-Anbiya, okay,
آية 22 لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. Okay, so the meaning of this ayah, okay, let me translate for you this ayah. لو كان فيهما آلهة, if they have a god different from Allah, okay, or more than Allah, okay, إلا الله, like someone different from Allah, okay, لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. Okay, if there is a God different from Allah subhanahu wa ta'ala, okay, there is a big bad things gonna happen in the world, a very big bad thing. Okay, so Allah subhanahu wa ta'ala make the balance in the world, so that's why He's the only Allah, He's the only God. Okay, this is the first answer for these people who their mind is clean. Okay, their mind is clean, or they acting like they are dumb. Yeah. Okay, thank you, Hasni, my brother. Excuse me for disturbing to cut your No, it's okay. explanation. Just one question. I mean, that you are not Indonesian. Where are you from? I mean, if you are an Arab, if you're an Arabian, so tell me, is there truth that Christianity of Arab using Allah, or out of Arabian, or out of your country, they are using Allah, just like in Indonesia. We are apologetic Indonesian here to counterback that the name of Allah is a generic name, not generic name, but a proper name. Iya, ini saya translate dulu ya biar Ya, enak teman-teman. tunggu biar aku yang translate ya. Aku translateku cuman nggak nyampe 1 menit kok ya. Katanya begitu ya, oten-oten di Indonesia ini sangat sengklek sekali, gabrul sekali, tidak bisa membedakan mana sendal jepit dan mana sepatu. Tidak bisa membedakan mana manusia dan mana Tuhan. Sungguh terlalu gitu katanya. Masya Allah ya. Kali translate-nya luar biasa. Ya, kemudian oten-oten di sini kebanyakan makan cacing pita sehingga otaknya itu rada-rada gitu ya, rada-rada sengklek, somplak ya. Karena sering minum air sempak yang dicuci, diperas gitu ya. Itulah oten-oten ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya sekian, terima kasih ya. Iya betul, karena kan di sini para oten tuh ngotot, ngeyel, modal congor untuk mencari pembenaran, bagaimana pembenaran untuk menggunakan nama Allah, bagaimana mereka mencari, mengemis-ngemis, menghasilkan kalau perlu merampok istilah-istilah dalam Quran. Ya jelas-jelas saja ya, karena mereka merampok, menggunakan, mencuri istilah-istilah Hindu di dalam Bible-nya. Itu kan sudah menjadi contoh yang... Ya, saya boleh sedikit menyampaikannya. Apa yang dimaksud yang dalam pembahasan Pak Husni dengan Pak Jafar tadi itu adalah terkait dengan penggunaan nama Allah yang ada pada Bible Indonesia. Ya, itu yang sedang dibahas sekarang. Kemudian pertanyaan datang Pak Jafar menyampaikan ke Pak Husni. Dia tanyakan apakah Pak Husni ini orang Arab apa bukan. Dan dia menanyakan apakah di Arab sana untuk Kristen Arab menggunakan Allah itu sebagai nama daripada Tuhan mereka juga. Nah itu pertanyaannya. Sekarang belum dijawab. Kita tunggu Pak Husni menjawab itu. Okay, Brother Husni, you can answer that question. Question coming from this Java. Ini dari mana? Dari Palestina atau dari Palestina? Palestina. Oh iya, thank you. So dari sumber yang valid, karena di sana berarti kan bertemunya 3 agama, otomatis jawaban beliau ini akan sangat mencerahkan untuk membuktikan apakah benar Kristen yang di Arab tuh dengan istilah-istilah ke Arabnya itu menggunakan nama Allah. Monggo. Thank you. Come on, my brother Husni. We are waiting for your answer. I'm from Palestine. I'm from Palestine, but I'm living outside. Yeah, I'm living outside. Husni, sorry for interrupting. Oke, sorry for interrupting. Husni orang Palestina, tapi dia di mana? Maksud saya gini, di bawah ini banyak banget yang mempertanyakan dia di mana. Untuk sekarang kita fokus ke diskusi aja teman-teman, tapi dia memang asli orang Palestina ya. Kebangsaannya adalah Palestina. Jadi tolong pertanyaan-pertanyaan terkait yang detail-detail dia di mana itu please kita concern ke diskusi aja gitu. Thank you.
Yeah, okay. This is very interesting. This is a good occasion. I mean, this is good time for us to discuss about the three of religion: Islam, Jews, and Catholic. I mean, for Christian. So this is your time to make sure that Islamic with using Arabian is very, very different with Indonesian Bible. So please tell me more about this one. I mean, how the Christianity in Palestine there, I mean in Jerusalem or where, as you know, how the Christianity in your place, I mean for the how they live every day. Okay. Biar Java mungkin kita tunggu dia ini dulu jawaban dulu yang tadi biar enak kita. Ya, aku jawab, okay? I will jawab. Okay. Bahaya berkendara. First of all, the Christian people in Palestine. You need to know the resistance in Palestine. They are Muslims, okay? And the Christian people, they standing with them and they grab the weapon and resisting. This is the first thing. And year by year, Alhamdulillah Rabbil Alameen, you need to know the Christian people in Palestine, they converting to Islam. Because actually the Christian people, even the Christian people, okay, in Palestine, who are living in Palestine, okay, they know that Islam religion is the correct religion. They know that very well. I have a Christian friend, okay, he studied with me in the college. He told me, you are very religious, okay, I need you to let me convert to Islam. And he converted to Islam, Alhamdulillah Rabbil Alameen. Because he know that Islamic religion actually is correct. And how we associate with them, okay, we don't have any problem with them. Because Allah subhanahu wa ta'ala, he said, Lakum dinukum waliyadin. Okay, you have your religion and I have my religion. But I have a problem with you only with one thing. If you reach your limit with my religion, there is another answer you're gonna get. I'm gonna attack you because you are insulting my religion and you are reaching your limits with my religion. But if you don't do anything, okay, I cannot do anything for you, only advising you. If you accepted my advice, Alhamdulillah Rabbil Alameen. If you didn't accept my advice, may Allah go with you. But generally, I need to tell you, Christianity in Palestine, they know that Islam religion is the correct religion. But they converting day by day and year by year, Alhamdulillah Rabbil Alameen. Okay, I don't say why. You're gonna ask me why. Okay, if they know that Islam religion is the correct, why they don't convert? I told you they are converting day by day. Okay, day by day. For example, someone smoking cigarette, you're gonna tell him leave the cigarette. He's not gonna leave the cigarette in day and in 2 days or 3 days. Okay, he gonna leave the cigarette temporarily. Okay, and he gonna leave the cigarette day by day. Not suddenly he gonna leave it. Okay, this is the first thing. The same thing, these people, they're afraid. Okay, they're afraid. But in the same time, they know that Islam religion actually is correct religion. Even the Christian people in Palestine. Okay, and day by day, Alhamdulillah, they're converting to Islam. Okay, I'm right now living outside, by the way. I'm living in Saudi Arabia right now. I'm not living in Palestine. But I'm telling you what's going on there, yeah. I'm so sorry. Okay. Kak Juliet mau translate gimana? Boleh. Jadi kalau kata Husni itu orang-orang Kristen di Palestina itu mereka sangat menghargai umat Muslim di sana ya, dan umat Muslim juga saling menjaga gitu, sangat juga menghargai. Dan banyak juga dalam situasi konflik saat ini orang-orang Kristen di sana itu mereka ikut memerangi ketidakadilan yang mereka terima gitu. Jadi dan banyak juga orang-orang Kristen di sana yang pada akhirnya memutuskan untuk convert ke Islam gitu ya. Nah, jadi ini sangat berbeda gitu. Makanya kenapa Husni dia marah ketika ada yang menjudge Nabi Isa alaihi salam ataupun yang kalian anggap sebagai Yesus Kristus, karena di sana sangat dihargai. Gitu loh, karena itu adalah nabi kami. Jadi tidak akan dibiarkannya sebagai umat muslim
ada yang menghina, merendahkan gitu loh kenabian, sementara kami beriman dan mencintai nabi dan rasul Allah, dan juga kami beriman kepada kitab-kitab suci Allah gitu ya. Nah, jadi inilah kalau kata Husni, ketika kalian menyerang agama kami, maka kami akan menyerang balik. Tapi kalau kalian menghargai, maka kami hanya akan menasehati. Seperti itu. Karena di dalam Al-Quran ada ayat yang berkata, lakum dinukum waliyadi. Agamaku, agamaku, agamamu, agamamu. Nah, jadi seperti itu kurang lebih. Kak Watchout mungkin bisa ditambahkan sebelum next question. Jadi jangan salah kaprah ya. Orang Kristen di Palestina itu dilindungi sama umat Muslim. Bahkan gerejanya saja adanya di area West Bank, bukan di Tel Aviv. Gitu. Silakan Kak Watchout. Nah, nggak ada saya tambahkan, nggak usah. Gitu aja cukup ya. Tapi gini, ada pertanyaan yang belum dijawab sama Kak Husni tadi. There is a question that you haven't answered yet, Brother Husni. I think I have to. Yeah. Regarding of the, regarding of the Allah. In the Indonesian Bible, the God Allah in their Bibles, they mention Allah is one of their God. I don't know which one of the, whether it's a father, but they call it, say they put Allah in their Bible. The question is, how is, in Arabs, because most of the Christians, Indonesian Christians believe that in Arab Christians also they use Allah as the name of their God. Is that true or not? The Arab people, you mean the Arab people? They know that in Christianity that Allah is them God too. You mean? Yeah, Arab Christians. No. Arab Christians, they put their name of Allah in their own Bible as well. Okay, let me tell you something. Okay, no, it's not like that. Okay, it's not like that. All right. In Arab, actually, I don't know about Bible because I'm not interested. Okay, when I'm not interested about anything, I'm not gonna read it. Okay, I'm only interested about Quran because I'm proud of them. Okay. I'm not proud of another things. Okay, this is the first thing. Wa alaikum assalam, big brother. Welcome, brother. السلام ورحمة الله. السلام عليكم يا big brother. خليني نتكلم معاه إن شاء الله على هذا الموضوع. تفضل. You know, Brother Watchout and Brother Java, I think you guys are stressing on a question. The question is this: is the word Allah Subhanahu wa Taala Allah? The one that has been mentioned in translation within Malaysia, in Indonesia, they mention the name Allah. Yeah, that's the question. Yeah. Allah Subhanahu wa Taala, the term Allah is a proper name. So it has a definition. The definition is in Surah Al-Ikhlas, as you all know as Alhamdulillah. So that is the actual definition of who Allah Subhanahu wa Taala is. Sorry, big brother, can you close a little bit with your microphone because you are deep, you're quite deep away from this. Yeah, is it better now? Yeah, it's better. Yeah, better. Okay, so what I'm trying to say is this, the term Allah or Allah, yeah, it has its own definition because it's a proper name, and the definition is given within the Quran. And the simplest one is from Surah Al-Ikhlas, yeah. As you all are aware in terms of قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. That's who Allah Subhanahu wa Ta'ala is. So then a question comes to mind, okay, why is Allah, the term Allah, being used in the Indonesian Bible or some of the Arabic Bibles? At the same time, if you look at the scriptures which have been given to the Sikhs, or Hindus, so they have their own Paramatma in there and then they have Vaheguru for the term of Bappa, or for the father term, okay? So the reason is this, because any missionary who wants to connect with you emotionally, they would like to tell you terms which you're familiar with. So they know within Indonesia, everyone is familiar with the term Allah. That's the reason why, in order for them to spread their deviancy, they're trying to use the same term of Allah and putting it a translation within the Bible, okay? So we need to ask them a question. You, my brothers and sisters who are Christians, right now are listening to us. You're taking this word out of context. At the same time, you need to understand that you don't even have your own original manuscript. So how can you cross-verify what the name So the translation is wrong, absolutely wrong, isn't it right? Yes, it's wrong, completely wrong. Yeah. It's wrong. Why? Tell me. Why it's wrong? There is no doubt. So there is Every many single thing translations that from he said them. is clear.
Yes, Jafar. That's why we protest them. They don't want it. They still want to use Islamic definition, Islamic fanatic or other, just like an Muslim. You know, Brother Their Jafar. Bible names Al-Kitab. You know, brother, Very, very stupid for us. it's not just that, brother. You know, some of the Arab translation also translates the Bible as Injil. It's not Injil. The Bible is Bible. Yeah. It's not Injil. The Bible, by definition, is a collection of books. You know, we understand that, okay? So, for my brothers and sisters in Indonesia, if you actually want to make a change, then you have to take this to the court of law. You know, go to the court of law and put a case against this. So I think it's right that they are missing We have to translate, I think, Badri, before this one go too far, I think. If you don't mind. What was that? If you don't mind, if this before this one go too far, maybe I cannot translate. I have to translate to the people below. Yes, brother, please. Please. Ya, I'm sorry for that. I have to cut you off. But ya teman-teman ya, maksudnya begini, terkait dengan kata Allah yang ada di Bible itu, memang seperti itu. Dengan dia pasti punya tujuan dan maksud tertentu. Menurut Big Brother ini mengatakan bahwa ada tujuan lain dibalik dari penyematan nama Allah di dalam Bible-nya mereka. Karena dia tahu Malaysia, Indonesia itu adalah yang lebih familiar sekali dengan bahasa Allah itu adalah Allah itu adalah Tuhan. Memang itu adalah memang nama Tuhan dalam Islam, tapi familiar bagi mereka itu Allah itu lebih dekat pada pernyataan terkait dengan Tuhan saja. Makanya kemudian disengaja itu disematkan agar tujuannya adalah deviation itu tuh pengelabuan. Dipakai itu sebagai pengelabuan untuk dengan tujuan mereka untuk mengelabui sesuatu itu dengan menggunakan kata nama Allah. Sebatas itu dulu, teman-teman. Go ahead, brother. Yes, that's the thing there. If you want to bring up a change, you want to raise your voice, which I will be happily to put my efforts behind that. Inshallah, you have to go to court, and you have to, and within the court of law, you have to say, look, this book here,